Di sini ada 3 sistem ya. Yang pertama yang dulu ini namanya hemodinamiknya, hemodinamik system. Jadi untuk pasien monitor untuk tanda-tanda vital pasien. Jadi ini komputernya yang ini namanya MacLab. Terus yang kedua monitor untuk Innovanya, untuk CAT-labnya. Jadi ini untuk mengoperasikan si alatnya dari dalam juga. Jadi harus nyalakannya dari sini. Terus yang ketiga ini workstation. Jadi workstation itu tujuannya adalah untuk mentransfer gambar dari CAT-lab ke workstation, nanti untuk dibanding ke CD atau di print. Sekarang cara nyalakannya, kalau nyalakan sebetulnya boleh mana aja, cuman kalau saran saya dari yang ini dulu. Ya, jadi cara nyalakannya tekan ini aja sampai ada bunyi gitu, 3 nada itu lepas aja. Jadi dia booting up sendiri komputernya. Selanjutnya yang ini MacLab, PC-nya yang bawah ya ini. Jadi ada PC sama ada namanya IEB box. Ini buat power juga. Jadi kalau misalnya ini mati, monitornya juga mati. Jadi kalau ini nggak perlu dimatiin. Jadi on terus. saklarnya on aja terus. UPS ya? Bukan UPS. Jadi kayak cuma kayak splitter gitu. Terus selanjutnya yang workstation ini ya, isinya yang ini nyalakan. Oke, sembari nunggu workstation nyala, masing-masing ini ada passwordnya. Masing-masing ada passwordnya. Nanti ditulis nggak atau boleh dicatat? Atau nanti ditempel pakai stiker sih juga boleh. oh iya boleh, tapi tulis aja sekarang. Password yang mana nih Pak? Ini kan ada logon name, ada password. Itu tadi monitor apa namanya? Ini yang DL monitor namanya, monitor CAT-labnya. Ini buat mesin yang meja. Ya, yang mesinnya. Apa passwordnya? Nah ini kan ada tulisan nih, logo name, IGS service. Nah ini mesti tulisannya IGS service. Oh sama, disamain. Ya, sebetulnya ini nggak perlu kita ketik ya. Dia udah otomatis muncul, cuman just in case aja kalau misalnya kosong atau berubah, dicatat aja. Passwordnya? Passwordnya itu Akeo nih, shift 2 add, terus A nya besar, admin 1, 2, 3. Kok bisa di-show nggak? Ya bisa. Oh. Ya bisa di share. Maaf Pak, belum boleh dulu Pak. Akeo Add. Admin A nya besar. add, A nya besar. Shift ya? Ya, shift 2, terus shift A, min 1, 2, 3. Oh. Nggak usah gitu Bu, gini aja. Akeong terus admin 1, 2, 3. Ini. Enggak. Gini, Adminnya gini. kecil, A nya besar doang. Add dulu. Add A admin 1, 2, 3. Ini aja kan? Oh. Terus langsung logonya gitu. Ini udah masuk aplikasi. Selanjutnya di sana. Ini passwordnya agak panjang ya ini. Ini MLCL. Ini tadi monitor hemodinamik ya? Ya. Ini pas logo namanya. MLCL. Kecil semua ya? Ya, kecil semua. Add admin user lah. Ya, admin user. Ada M. Bisa. Terus Passwordnya? passwordnya MLCL lagi, tanda seru ya, shift 1. Nah, bisa. Nggak bisa show. Nggak bisa. Gimana tadi apa? Ulang. MLCL tanda seru. MLCL tanda Ini kan seru. Huruf kecil semua. Iya, Oh. kan MLCL, bisa. Passwordnya MLCL tanda seru. Tanda seru. Shift 1. Oh, shift tadi ya. Terus diklik Ada M logo. user. Ya. Huruf kecil semua ya. Ya. Nanti klik logo ya. Ini tadi ada problem. Jadi troubleshooting dulu. Nanti di follow up sama teknisi.
monitornya. Genesis no, mana dia? Oh iya. Terus tak kirim lu namanya. Ingat Pak, kayak gini kan biasanya kalau ada yang biasanya emang teknisi ada dampingi. Enggak. Iya. Iya. Kalau monitor AW Biasanya ini monitor workstation Mm-mm. mestinya pas nyala nih muncul tampilan seperti ini dulu. Jadi ada apa? Ada loginnya ya, sama kayak yang lain gitu. Nah, jadi kalau muncul ini berarti alatnya apa monitornya oke normal. Tapi kalau blank sebelah kiri ini berarti ada masalah. Gitu. Soalnya di dalamnya muncul kan tadi di sini yang enggak. Oh iya. Iya. Jadi password logon name-nya itu SDC huruf kecil semua. Oh, SDC. Ya, terus passwordnya terus U-nya besar, user. Selamat pagi. Pagi Bu. Mana Pak Adit? Yang nama Pak Adit mana? Saya Oh, saya nggak pernah ketemu orangnya. User user. Ternyata sama sama yang Ha-ha. isi 1 2 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terus login. Nah, ini untuk yang apa namanya workstation-nya ya. Ya. Nah, selanjutnya kan kita udah udah masukin password. Terus kalau untuk mau mulai tindakan itu kita harus registrasi pasien yang pertama. Yang kedua kita harus pilih namanya protokol. Protokol itu fungsinya untuk menentukan tindakan apa yang dikerjakan. Gitu. Kalau misalnya koroner ya CAG atau PCI kita pakainya yang sini kardiologi nomor 2 ya pakainya yang 2 koroneris. Oh, koronaris itu apa? Koroneris PCI, PCI oh. CAG pakainya ini. Oh, PCI CAG pakai nomor 2. Ya nomor 2. Di nomor 1 bisa cuman ini kan radiasinya dibatasin jadi nanti mungkin gambarnya agak Sini, gini. coba. Kalau DSA DSA oke DSA. Bentar dulu. Protokol untuk menentukan tindakan apa? Oke. Nah, pilih kardiologi. Terus koronari. Ya 2 koroneris. Oke. Terus kalau DSA nya ke kepala ya gitu. Pilihnya yang ini interventional Neuro. Interneuro. Tapi kita kayaknya itu itu. Ya nomor 2. Oh berarti semua nomor 2 ya? Iya. Kalau misalnya ada yang lain nanti ya. Terus kalau chemoport Yang mau ya pakai ini aja. koronari. Ini aja kan. Ya. Pokoknya, Semua tindakan pakai yang nomor 2 koronari atau 2 cerebral itu bisa? kalau pada umumnya banyaknya kan cuman fluoroskopi kayak pakai Iya. siam aja lah. Ha-ha. Pakai ini aja yang kardiologi 1 atau 2 aja. Karena kalau kardiologi yang 1 koronari itu kan dia ada batasannya. Buat X-ray-nya, kalau yang 2 koronari ini nggak ada batasannya. Kalau dari itu yang standarnya. Kalau yang Pokoknya satu? radiasinya kecil. Radiasinya Di normal. atas. Yang 1 kecil, yang 2 normal. Varises juga koronari ya. Varises bisa, angiografi gitu kan. Angiografi. Bisa. Kalau nggak butuh DSA bisa pakai. Pokoknya bisa ya pakai koronari. Kecuali kalau DSA tadi yang baru neuro. Kalau DSA sebetulnya kita bisa pindah switch dari dinamik ke DSA gitu. Gitu. Kan di dinamik ini DSA tinggal switch aja ke sebelah yang tengah ya. Iya. Gitu. Kalau butuh DSA. Oke. Terus kalau untuk registrasi pasien, jadi registrasi pasien itu ada dua kali registrasi. Yang pertama di sini, yang kedua di hemodinamiknya. Apa tadi namanya? Apa? DL monitor. DL monitor ya. Oke. Nah, registrasi pasien di sini kliknya new patient ya. New patient. Foto dong apa itu? Timestamp. Ini passion. Nah, selanjutnya diketik aja nama pasien sama kalau di sini lengkap nama lengkap sini boleh, di sini gelarnya boleh. Jadi yang di sini
pasien last name aja cukup, first name-nya perlu dimasukin. Nggak perlu nggak apa-apa Nggak first apa-apa. time-nya. Soalnya kalau saya kan namanya Sutrisno, nggak ada kepanjangannya. Mau jadi SA. Mono. Yuk. Itu nyonya apa itu? Nyonya Ya, tuan. Nyonya tuan bisa di koma di sini atau di sini juga boleh. Misalnya tuan. Atau tuannya di sini juga boleh. Koma. Tuan. Sama lah kayak isi tiket pesawat. Nah, ini pasien identification itu nomor rekam medis. Jadi ini wajib diisi ya. Nomor identifikasinya. Iya, pasien ini nomor rekam medis. Ini wajib diisi. Ya, selanjutnya tanggal lahir ya. Tanggal lahirnya itu tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulannya pakai huruf. Misalnya Februari, FEB. Terus tahunnya 1985 misalnya. Oke, selanjutnya ini jenis kelamin. Oke, lalu exam type itu nama tindakannya. Nanti nama tindakannya diisi gitu. Kalau misalnya nggak diisi, di sini nanti kita nggak bisa identifikasi nanti tindakannya apa. Yang mana tadi? Ini exam Exam. type. Oh, exam. Di ketik aja misalnya CAG. Oke, kalau misalnya mau dibikin permanen, ini kan ada tanda plus ya. Tanda plus ini artinya kita simpan jenis tindakannya. Klik aja plus. Nah, ini. Iya tinggal pilih. Selanjutnya tinggal pilih Tinggal aja, pilih. nggak perlu ketik lagi. Misalnya PCI, PCI. Terus kita lanjut klik plus. Nah, ini tinggal pilih. Kemudian Oke. SA. Ini kok nggak nyala ya? Namanya dia kalau dibuka baru nyala ininya, buka pasien. Oh. Oke, selanjutnya tinggi berat badan pasien kalau saran saya diisi. Ini tinggi, ini berat badan. Lalu yang penting lagi adalah physician name. Ini nama dokternya. Betul. Operatornya. Dokter Terantono. Sorry. Antono. Ini contoh aja. Kalau memang misalnya mau disimpan, klik Kayak plus tadi. lagi ya. Oke. Nah, ini kan udah lengkap datanya. Kita tinggal start exam. Nah, kalau sudah start exam, nanti di sini ada nama pasiennya. Yang tadi exam mana? Kenapa? Tadi exam yang mana? Di sini. Enggak, maksudnya kalau udah itu nanti ada tulisan start exam. Start exam. Diklik aja start exam. Nanti habis itu munculnya nanti kayak gini ada nama pasiennya. Oke, nah di sini ada yang di DL monitor. Di DL itu ada 3 monitor ya. Ini 1, 2, 3. Jadi ini yang untuk registrasi sama pilih protokol. Ya. Kalau ini untuk live fluoroskopinya, Sina live di sini. Ini referensi. Jadi kalau gambarnya dipindah buat untuk dokternya patokan, pindahnya nanti ke sini. Audit yang di dalam ya. Jadi di ruang cath itu ada 2 ruangan. Yang pertama ruang tindakan di dalam. Di sini ruang operator. Kita bagi 2 ruangannya. Ada yang di ruangan operator, monitornya itu yang untuk cath labnya DL-nya ada 3. Ini yang live, ini namanya reference atau review. Yang ketiga ini DL monitornya yang untuk registrasi dan pilih protokol. Oke, nah di sini kan ada apa warna hijau nih. Ini artinya X-ray-nya aktif nih. X-ray-nya aktif, kalau kita injak pedalnya itu keluar X-ray-nya. Nah, lihatnya kalau di sini ini, kalau di dalam itu di tulisan Innova itu ada lampu warna hijau kan, ada LED. Itu artinya dia aktif, X-ray-nya ready. Kalau kita klik ini disable, jadi nggak ada X-ray, jadi kita nggak bisa keluar X-ray-nya. Tapi kalau misalnya mau di dalam diinjak atau ngatur itu bisa. Bisa ada di touchscreen.
offin aja dulu ya. Selanjutnya kita ke dalam aja untuk gerak-gerakin alatnya. Ini masih DL ya. Ya, masih monitor ya. Untuk exam ada kita punya ada siapnya nih, siap atau kita sebutnya gantry. Ini gantry-nya, ini meja tindakan, ini shielding. Hah? Shielding apa Shield. SHIELD. Buat pelindungnya, Shield. pelindung. Pelindung. Oh, Untuk timbalnya, timbal. si aman. Terus ini untuk timbal, ini timbal juga nih, timbal kaca. Oh, ada ya timbal kuning ya? Ya, ini untuk ini biasanya. Terus ada foot suite, ini untuk X-ray-nya. Tadi apa namanya? Shielding. Di bawah shielding ini. Shielding juga, shielding ini shielding yang kaca ini yang terus ada foot suite untuk X-ray. Apa? Foot suite. Switch, lalu ada lampu. Nah, ini lampunya nyalakan yang ini ya. Nyalakan. Ini intensitas sinarnya. Oh, ketajaman ya. Iya, terangnya. Ketajaman, Terus keterangan. ini mati nyalain. Kalau nyalain tekan lama aja. Mati nyalain, matiin, tekan lama. Kalau matiin sebaliknya juga. Ya. Ini buat lampu ya. Ini buat fokus. Tinggal on off aja ya. Ya. Terus di ruang exam ada monitornya ada 6. Jadi yang ini di bawah ini yang live-nya. Jadi kalau live fluoroskopi lihatnya di sini. Ini live, ini review atau reference, ini monitor roadmap, ini hemodinamik, yang ini monitor workstation ya, yang di pojok kanan. Nah, ini yang free monitor, maksudnya bebas. Misalnya ada alat lain itu, kayak misalnya ada USB atau apa, kita masukin tampilannya di sini bisa, asal sesuai dengan input sama outputnya dari belakang. Dari sini nanti input outputnya kan ada kayak gini ya. Nah, ini di sini. Bisa kemana aja? Mana? Bisa buat apa aja? Terus ini kan ada relnya, ceiling suspended monitornya, jadi bisa kita geser-geser. Nah, itu ada stopper. Stoppernya. Oh, yang ini ya. Jadi kalau monitornya itu maksimal di sini. Kenapa di sini? Karena dia agak hantam ini ya. Kalau mau nyebrang juga bisa monitornya, jadi tinggal dorong aja, kan ada relnya. Jadi kan dia 360, itu kalau nggak bisa muter di arah sebaliknya. Nah, ini. Jadi bisa nyebrang lebarnya kalau lagi. Di normalnya di posisi tadi ya. Nah, ini posisinya. Ujung sejumlah.
apa aja selain USG? Kan di sini tuh ada namanya ada iPost, ada alat lain lah yang bisa ditampilkan di sini nanti. Tinggal dimasukin inputnya aja. Oh, iPhone dari situ ya masuknya iPhone ya? Ya, kan nanti bisa iPost ada outputnya tuh Bu. Nah nanti tinggal dari bawah sini sesuaiin sama ininya aja kabelnya. Oh, DVI ya. Nanti pakai konverter gitu. Oke, oke. Terus yang atas tuh? Jenisnya DVI. Ini sensor remote. Oh, sensor remote. Sensor remote. Jadi ada remote-nya. Kalau mau gerak-gerakin gambar pakai remote. Gerakinnya gak bisa remote. Kenapa? Gerakin monitornya kayak tadi nggak bisa. Belum bisa. Ini kayak yang pindahin gambar ya? Ya. Remote-nya buat pindahin gambar. Pindahin gambar. Nah, ini di sini pergerakan. Untuk pergerakan kalau si meja, jadi meja kita bisa gerakin pakai ini. Jadi kalau untuk meja ada 3 cara ya. Satu ini, dua yang ini, tiga yang ini. Oh, bentar. Itu untuk gerakin meja. Oke. Kalau pinggiran banget, Nah, jadi ini kan ada 2 modul, ada 1 ini 2. Yang pertama ini yang ada 4 tombol utama ini namanya smart box. Smart box ini fungsinya untuk gerakin meja sama siam. Gitu. Ini meja dan siam. Jadi kita bagi 2 ya. Yang sebelah kiri ini meja, yang ini siam. Jadi untuk gerakin meja atau floating yang ini kita gunakannya yang jamurnya. Kalau naik turun yang ini. Jadi kalau untuk gerakinnya ada karet warna hitam ini, itu kita mesti tekan dulu. Baru kalau gini nggak bisa. Tekan dulu, terus Baru geser. arahin ke jam Arah. 6. Jam 6. Kalau mau naik ke 12. Jadi lempaknya itu sampai sini. Ini paling rendah. Terus kalau nurun ini gimana? Kalau misalnya kan kita mau pindahin pasien ini, takut ke ini. Nah, ini bisa digeser, kendorin aja. Oh. Oke. kalau ini Pak ini kan turun naik ya. Kalau kiri kanan ini Maju Ini kanan. Ini gerakan motoris. oh, Jadi dia gerakan otomatis ya. Jadi nggak pakai tenaga. Kalau yang atas tuh pakai tenaga. Ini ya pakai tenaga. Kalau ini cuman arah kepala sama kaki aja. Nggak bisa kanan Kayak kiri. ini yang si Am ya. Ini yang siamnya. Ini siamnya. Oke. Terus kalau mau naikin tinggal tekan ini dan atas. Oke. Nah selanjutnya untuk gerakin siamnya yang ini ya, yang tombol yang ini. Jadi kalau untuk gerakin siam sama, kalau ada karet hitam itu harus ditekan dulu gini. Kalau gini aja nggak mau. Oke. Kalau dari sudut pandang di sini, kita berdiri di sini, kan ada sudut posisi namanya LAO, cranial, caudal gitu. Nah, kalau kita berdiri di sini ke sana ke arah jam 12 itu LAO. Nah, itu bisa dilihat di monitor ada tulisan LAO. Ini sudutnya LAO. Misalnya di sini 23 derajat. 33. Jadi ini sudutnya di sini. Ke sana LAO. Sini L. Jadi kalau misalnya kita membayangkan ada pasien tiduran ya, kepalanya di sini, kaki, tangan kanan, tangan kiri terlentang. Jadi kalau di sisi amnya mengarah ke kiri pasien itu namanya LAO. Left Anterior Oh, ada. oblique. Kalau dia mengarah ke kanan pasien itu namanya
nama aslinya detektor, tapi kadang-kadang dokter nyebutnya cup atau AI. Biasanya cupnya turun atau AI-nya turun, jadi berarti turunin ini. Nah, turunin turunnya itu pakai ini. Yang kecil ya. Jadi istilahnya nyebutnya tuh kadang cup, kadang AI, tapi nama sebetulnya itu detektor. Detektor. Kayaknya harus Detektor dipotong. ya. Jadi detektor ini punya sensor yang ada karet hitam ini sensor semua. Nah, kalau misalnya mentok pasien, ada pasien terus mentok ini ada tekanan balik, jadi dia nggak akan lanjutin lagi. Tuh, dia ada warningnya. Jadi otomatis Ya, dia deteksi kalau ada benturan, dia nggak akan lanjutin lagi gerakannya. Terus yang di bawah ini untuk meja. Untuk meja. Yang tombol yang ini berarti sama dengan yang di sini. Sama, cuman ini jarang digunakan sih, biasanya yang di sana. Iya. Jadi ini yang naik turun, ini turun, naik. Ini juga sama, ini turun naik. Kalau yang warna pink itu fungsinya buat kondisi darurat. Jadi kalau misalnya mau CPR atau pasiennya mau dipindahkan dengan cepat gitu, ini kan speednya nggak terlalu cepet ya. Kalau pakai yang pink itu lebih cepet. Nah, ini buat kondisi darurat. Jadi ada sensor di sini untuk pasien. Ini buat meja. Jadi nggak akan bentur. Nggak akan bentur. Paling dia agak pelan aja. Terus di tabletnya GE gantry-nya itu siam itu berbeda sama merek lain karena kita ada namanya offset siam yang ini, yang ada huruf kayak L ini ya, ini namanya offset siam. Jadi tujuannya adalah misalnya ada anestesi mau intubasi, itu tinggal nyelip aja di sini. Gitu. Kalau alat lain kan C-nya di sini. Iya. Nah, jadi mungkin kehalang, mesti dimiringin dulu. Kalau ini nggak perlu, jadi tinggal masuk ke sini. Satu. Yang kedua, biasanya kalau dokternya main puncture-nya di femoral, aksesnya femoral, kan beliau kadang-kadang mau lihat itu X-ray sampai di pangkal paha. Nah, ini kalau ini bisa sampai pangkal paha. Nah, ini kan pangkal paha kurang lebih di sini. Jadi kalau alat lain itu kalau mau lihat pangkal paha mesti diputar dulu siangnya ke sini kayak gini. Jadi tujuannya supaya bisa mejanya sampai sana ya, gitu, bisa lewatin bagian perut gitu. Kalau di sini di alat Innova IGS 5 ini nggak perlu diputar, tinggal digeser aja mejanya. Putarnya gimana? Nah, ini L-arm. Ini ada huruf L. Itu untuk muter si L-armnya. Kan ada tulisan L tadi itu. L 1 degree, 1 derajat. Jadi kalau mau putar si L-arm di ini aja. Jadi pegangnya gini ya, 2 jari gini. Harus begini, nggak bisa begini. Ya bisa, cuman harus tekan gitu. Bisa pakai gini. Itu maksimal sampai berapa Pak? Bisa 90. Bisa gini. Jadi kayak dicubit, cuman jangan ditarik. Jangan ditarik gini ya. Ini ya tekan aja. Pencet aja. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bisa arah sebaliknya. Ini kapan dipakai seperti ini? Nah, yang pertama kalau misalnya dokternya mau kerja dari atas kayak gini. Saya mau kerjanya dari sini. Gitu. Bisa digunakan, bisa dipindah posisi seperti ini. Terus yang kedua, kalau mau kalau mau ngerjain tindakan di bawah area pelvis,
Nah, kalau di begini kan mentoknya di bagian pangkal paha aja kan. Nah, kalau mau lewat dari pangkal paha itu mesti diputar di dalamnya. Biasanya sih muternya ke arah sana ya. Iya. Dari sini bebas ya. Karena biasanya memang paha kanan. Ya, begini ya. Jadi kalau ini bisa sampai Kalau pasien terlalu tinggi kan biasanya dibalik. Nah, ini kalau di sini nyampe ujung kaki itu tingginya maksimal 170. Kalau lebih dari 170 mesti dibalik. Kalau mau sampai ujung kaki ya. Nah, di sini kan untuk gerakin LM pakai ini. Kalau di gantry itu tinggal tarik aja. Nah ini. Ini pencet, ada tombolnya ini. Tinggal pencet aja, terus dorong. Bisa manual. Jadi kalau dalam keadaan alatnya mati, yang bisa gerak ini aja. Kalau nggak dinyalain kita. Kalau nggak nyalain powernya ini, yang bisa gerak cuma ini. Bisa kan? Kenapa? Bisa gerak tanpa. listrik. Kalau listrik, kalau ini bisa gerak tanpa listrik. Tujuannya kalau misalnya mau Sambil dipencet ya, Bu? lantainya gitu kan, Dipencet. Oh ya. dipencet atau enggak bisa gerak sih. Yang bisa gerak tanpa pencet juga. Ya. Ini semua tadi bergerak setelah komputer di depan kan Pak? Iya. Kalau ini ya, kalau yang di sini ya harus komputernya nyala. Kalau yang di sana nggak perlu. Ada di kode bisa gerak. Belum, Bang. Dari Oh, belum. Oh yang tiga. Ulang sekali lagi. Oke, nah ini ini naik turun. Ini gerak juga. maju mundur. Terus ini naik turun. Ini naik turun detektor. Naik turun. Oh ya naik turun. Ya. Terus ini Tahan siam. bentar, ya. Siam. Ya. Ini mutar ini siam juga. Maksudnya mutar posisi. Tahan bentar. Kan? Nggak bisa itu. Cuma Nggak bisa, turun aja. naik turun aja. Ya. Terus coba. Oh di sini dilihat misalnya berapa derajat berapa itu mau dikasih misalnya 30 gitu. Itu kalau permintaan gitu meminta berapa derajat dokternya bilang ya gitu maksudnya? Iya. Ada patokannya sih. Oh. Coba 30. LAO 30 biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Nah. Gitu. Oh. Ini jauh udah. Ini tadi buat Naik turun. Naik turun, maju mundur ber. ini harus pencet juga ya? Iya. Naik turun maju mundur. Ini buat si A. Ini tadi buat Bukan. oh itu RAO. Ini RAO ya. Caudal. Ini caudal. Ini cranial. Ini tadi oh buat naik turun. Nah, bisa kalau mau ini dari sana kita akan kita buat. Aman ya. Nah yang tiga ini mas Nah ini nih. Oke. Berikutnya. Itu Nah, radiasinya. Ada pertanyaan nggak yang ini? Udah itu. Ini aman. Aman ya. Oke, jadi ini sebetulnya bisa dipindah-pindah posisinya, bisa ditukar dari sini ke sini. Kalau Bisa mau dicopot ya. Oh iya. copot Oh. ini. Iya, Oh, ada biasanya ini handle. di belakang sih karena kita yang Iya. ini bisa Kendaliin. ini bisa operator bisa bisa itu. ditukar ini ke sini. Nanti tergantung dari Operator Headsetnya dokter. iya. settingnya.
Itu tinggal diangkat aja. Ya, jadi di Ada kunciannya dia. Kiri kanan atau kanan doang? dua-duanya. Dua-duanya ada. Oh ini. Oke. Jadi ini buat apa ini? Itu buat meja sama si Am. Ini. Oh ini buat meja Ini si Am. Cian. yang penting itu. Iya. Oke. Gerakin meja ada berapa cara? Ada 3. Tiga. Mana aja? Pakai yang ini, Satu, ini dua, sama Ini yang ininya itu tombol kan. bukan. bukan ini. Ya. Jadi kalau dia nyala lampunya, mejanya kunci ya. Kalau lampunya mati, mejanya bergerak bebas. Oke. Oh ya kalau ini nyala harus pakai itu. Enggak, jadi Nggak bisa semua. opsional mas, opsional. Mau pakai, kita bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini gitu. Ini pencetnya gimana? Ya pencet aja. sekali Tekan. sampai mati. Sekali. Oh, Jadi udah pencet kalau aja kita sekali. pencet gini, mati kan? Mm-mm. Udah berarti mejanya bergerak. Hmm. Kalau kita pencet, kalau nyala berarti kunci. Iya berarti kalau nyala dia nggak bisa manual. Kalau nggak nyala dia bisa manual. Ya, Berarti kalau nyala harus pakai antara dua itu. ya. Soalnya kan biasa ketutup sama ituan pasien Ya, kan. drifting. Biasanya udah hafal. Oke, ini namanya smart box, ini namanya TSSC. 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 TSSC itu jadi yang sering dipakai ya, yang sering dipakai itu yang pertama ini buat zoom in sama zoom out. Nah, ini. Jadi kalau ini plus ini zoom in, ini zoom out, yang minus zoom out. Jadi kan 0, 1, 2, 3. Kalau kita pencet plus lagi, balik lagi ke 0. 0, 1, 2, 3. Buat lihat lebih dalam lagi. Ya buat lihat lebih besar kan. Lihat. Kalau dilihat di monitor ini, ini kan ada 30 cm ya. Berarti Coba yang saya pencet ya. ya 30 cm itu maksudnya ini kan ukuran detektornya ini 30 cm, berarti Maksimal. luas radiasinya itu sebesar ini. Tampilan juga di situ menyesuaikan Ya, ya. menyesuaikan. Itu kolimasinya ya. Ya, kolimasi. Jadi areanya itu yang Oke. sebesar ini. Kalau misalnya main koroner itu areanya tuh biasanya main di zoom 1 20 cm sama 2 1 2 3 sih. Kalau 0 tuh ya karena 0 terlalu besar, nanti koroner nanti kecil-kecil gambarnya. Jadi mainnya nanti di 1 2. Lebih ini sih ya titik fokus ya. Ya betul, jadi dia lebih kelihatan nanti koronernya. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi lihatnya di situ. 0 itu kan 30 cm, 1 20 cm, 2 16, 3 12. Oke, nah selanjutnya ini sebetulnya jarang dipakai, cuman kita perlu tahu namanya kolimator. Artinya untuk membatasi lapangan radiasi. Nah, kalau ada kotak nih. Jadi X-ray-nya atau radiasinya yang keluar hanya di dalam kotaknya aja. Yang di luar itu nggak ada X-ray. Jadi untuk membatasi lapangan radiasi. Ini sama harus pencet juga. Sama. Kalau ada warna, ada karet ini harus dipencet. Kalau nggak pencet bisa. Enggak. Oh bisa ya? Biasanya nggak bisa. Nah, ini biasanya dipencet sih mas kalau ada karet ini. Berarti harus di zoom in dulu baru di ini. Nggak perlu. Atau- Jadi biasanya Ini untuk sih membatasi radiasi. mainnya zoom aja. Ini nggak Jarang. jarang. Jarang gini. Jadi kalau misalnya ini kan ada 4 gerakan ya, ada 4 aksis, ada 2 aksis. Yang warnanya putih itu buka ini ya, buka garisnya, buka lapangan radiasinya. Kalau yang jam 9 sama jam 6 itu nutup, ya kan, tutup.
dokter. Nah, Sirkuler. sekarang Sirkuler. ya tergantung kan sebetulnya Biasanya radiografi juga. benar. Jadi di cath lab itu ada 4 minimal ya. Ada dokter operator, ada scrub nurse, ada yang gerakin ini bisa radiografer. Yang keempat itu sirkuler. Atau sirkuler bertindak sebagai ini juga bisa gitu. Yang satu lagi di monitor Iya. 5 aja. 5 ya. Keempat kadang-kadang juga cukup sih, cuman sirkuler biasanya nyambi jadi monitor. Oke, ya ini yang zoom in zoom out, ini kolimator. Terus yang ini sering dipakai juga namanya fluoro timer reset. Nanti kalau misalnya ini kedip-kedip, terus ada bunyi ya, ada alarmnya, dipencet aja. Ini untuk menandakan Fluoro apa namanya? namanya? Fluoro. Fluoro timer. Oh, fluoro timer. Ya, jadi untuk menandakan bahwa X-ray-nya sudah 5 menit. Gitu. Jadi dia nanti akan kedip-kedip, matiin aja. Ya, sama kayak siap. Ya, Penanda buat kita aja. iya penanda aja, bukan berarti udah selesai. Hmm. Terus selanjutnya ada tulisan store. Store itu buat simpan gambar fluoroskopi. Nanti setelah fluoroskopi ini kedip-kedip, pencet kalau misalnya mau disimpan. Kalau misalnya kita cuma foto doang nggak fluoroskopi nih. Tapi kalau siapa kebanyakan fluoroskopi sih ya. Iya, fluoroskopi. Oke, selanjutnya Terus ini NF yang ini ini dulu. buat mode normal sama low detailnya. Jadi kalau ini nyala radiasinya lebih kecil, cuma nanti gambarnya kurang bagus. Sama. Sama, ML jadi sama prep. ini untuk fluoro, ini untuk record. Kan ada 2 pedal tuh di situ. Yang kiri kan fluoro, ini buat fluoro, yang kanan buat record. Jadi bedanya fluoro sama record adalah fluoro itu buat ngintip aja, tapi gambarnya nggak disimpan. Kalau record otomatis kesimpan. Apa tadi? Prep. Nah, itu untuk ya. record untuk sini. Jadi kalau ini fluoro aja, kalau ini sambil di record ya. Enggak, jadi modenya. Iya. Kalau ini mode, kalau nyala berarti yang mode low-nya, low detailnya itu yang fluoroskopi. Oke. Mode recordnya normal, Oh, iya. radiasi normal. Kalau nyala dua-duanya radiasinya rendah. Oh. Gitu. Kalau yang ini aja berarti yang rendah yang mana? Yang record. Ya, Ini kita sekarang udah jalan belum radiasi kalau kayak gini? belum. Kan kalau X-ray Nanti itu diinjak. diinjak pedalnya dulu. Oke, yang sering dipakai sih ini sama ini. Terus di sini yang mejanya itu bisa rotasi, bisa muter. Jadi selain bisa gerak kayak gini, bisa rotasi juga. Jadi kalau mau putar mejanya tekan dulu. Jadi nggak perlu pencet ini ya, tekan dulu. Nah itu bisa muter. Gitu. Mati Pak. Oh, ini locknya dong ya. PCI. Kalau ini Setelah locknya dibuka langsung bisa di. Dari dada lah. Ini kalau udah nyala berarti terkunci ya. betul. Nah, Oke. terus tandanya mejanya itu ada rotasi. Di gambar situ tuh ada ini kan, ada logo warna putih. Nah itu artinya mejanya nggak di tengah. Oke. Jadi kalau mejanya kita mau bikin tengah, ini aja dibuka dulu kuncinya terus ini Baru itu. baru tengah. Atau lihat sampai logonya hilang. Iya. Dan di sini juga dia mentok ya? Kenapa? Enggak, atau pas nggak Jadi usah lihat ya? mejanya tuh bisa muter Hmm. ke sini 190, ke sana 90. Oke, nah terus di sini ada emergency stop button. Kalau dipencet ada tulisan di sana. Emergency stop, press reset button under table side control. Itu apa? Nah ini Emergency kalau press. kepencet nggak sengaja atau emang sengaja dipencet, artinya kita nggak bisa gerakin si arm, nggak bisa bergerak, nggak bisa gerak.
Jadi hanya bisa ini aja. Nah, tujuannya kalau dalam kondisi darurat misalnya X-ray-nya nggak apa terus-menerus keluar gitu, dan lepas atau dalam keadaan darurat ada kejadian bencana alam gitu, pencet aja ini stop atau kita evakuasi pasiennya gitu. Safety berarti ya. Oh, Iya. kalau oh iya. Nah tapi memang nggak bisa naik turun mejanya, hanya bisa ngegerak aja. Tapi kalau misalnya di stop, Hmm. berarti harus di reset lagi kalau misalnya kita mau ini. Ya kalau mau balikin ke normal dibalik sini, dibaliknya nih ada tombol warna oranye. Resetnya ini pencet aja, Agak lama ditekannya. enggak sedikit aja. Oh. Sekali ini. Ada aja. Itu. Kalau ditekan kayak gini bisa ya. Bisa, jadi nggak perlu diangkat. Iya. Jadi mau nunjukin aja. Iya. Kalau misalnya udah nih tindakan udah kelar, berarti stop. Nggak usah. Nggak usah. Buat buat emergency aja sih. Iya. Oke, terus yang ini namanya untuk posisi otomatis. Jadi kita bisa nyimpan 63 posisi. Nah ini 1 sampai 7 itu nomor posisinya. Yang ini adalah foldernya lah ibaratnya. Ini folder 1 posisi 1, folder 1 posisi 2. Ini folder 2 posisi 2 kayak gitu. Nah, jadi selain kita bisa gerakin manual, kayak gini kan manual itu, sudutnya manual. Kita juga bisa otomatis. Otomatis itu maksudnya sudah disimpan Jadi misalkan sudut kita tertentu. atur dulu gimana pergerakannya, terus kita store gitu ya. Betul. Betul. Cara store-nya bisa gimana? Contohnya misalnya kita bikin posisi LAO Ya. 30 misalnya gini. Nah, saya mau nyimpan, ini kan masih blank. Iya. Berarti kita nggak bisa pencet ya. Kita pilih dulu lokasi foldernya. Oh, 1 berarti. Bisa nomor 1 ya. Habis Kemudian? itu pencet yang ini. Oh, itu pencet itu. Oke. Kan nama nanti ada tulisan tuh LAO 30. Tandanya apa? Jadi sesuai sama sudut yang kita simpan nanti. Oh iya. Jadi perhatiin aja, oh bener nggak LAO 30, tekan Oh, aja. iya. Terus yang kedua misalnya saya bikin sudut ke arah kranial gini. Kranial. Terus saya simpan lagi nomor 2 misalnya. Iya ya. Dan Ya. nomor 2. 2 pencet. Nah, kan awalnya itu kan pencet. Enggak, itu yang di monitor. Awalnya kan itu kan yang abu-abu 35. 35 RAO awalnya. Nah ini kan sudutnya kranial. Ya. Terus klik store ini baru dia berubah kan. Hmm. Ya. Jadi 31. Oke, sekarang gimana cara menggunakannya? Tadi kan cara nyimpennya. Cara nyimpen kan pertama kita posisikan dulu, terus pilih foldernya, terus pilih nomor berapa. Oke. Oke, sekarang cara menggunakan posisi otomatis. Pertama kita pilih foldernya, misalnya nomor folder 1. Posisi nomor 1, pencet nomor 1. Itu kan tujuannya. Jadi yang di highlight warna abu-abu itu adalah tujuannya. Oke, selanjutnya Kemudian eksekusinya. tekan ini, dorong ke atas sampai tulisan position reach. Terus pindah misalnya nomor 2. Oh, yang kedua. Tujuannya LAO 1 kranial 31. Tinggal tekan, dorong ke atas. Oh, dia langsung otomatis ikutin. Ya. Tulisan position reach lepas. Jadi selain atas, bawah juga bisa. Kan ada segitiga nih. Panah atas, Tapi panah bebas bawah. artinya. Bisa atas bisa bawah. Terus kalau yang kanan kiri, yang kiri itu PA, artinya posisinya kembali ke 0. Oh. Misalnya setelah posisinya ya misalnya mau turun pasien gitu Normal PA-nya ya. Posterior anterior. ya, Ini alat ini. lateral LAO 90, jadi gini 90 derajat ya.
Gerakan samping. Ya, biasanya buat Ini ada berapa folder ya di sini? 7 7. 9 sorry. 9. 1 2 3 Jadi- 4 5 6 7 8 9. Ada 63 posisi yang bisa kita simpan. Masing-masing Iya. satu folder 9 7. kali. Ya. Iya, Ada iya, iya. 63. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup. Sembari Habis, jalannya. Belum. habis itu Ini bingung. apa tadi? Hah? Tes. Ini tes. Jadi Ini tes itu buat TD kan, kalau tes itu buat yang kepala. Nanti itu Oh, itu beda. yang Untuk berikutnya, DSA. yang advance. Ini kan masih basic dulu. Oh, ya. jangan. Ini ada touchscreen ya di sini. Lanjut pindah yuk. Ada touchscreen. Jadi touchscreen ini fungsinya adalah mewakili yang di dalam, monitor di dalam. Jadi tanpa kita harus bolak-balik ke Depan ruang gitu ya. operator, kita bisa akses dari sini. Contohnya apa? Pemilihan protokol. Dan misalnya pasien pertama mainnya jantung, koroner. Anggaplah pasien berikutnya mainnya DSA, kepala, neuro. Nah, tinggal pilih aja dari sini protokol, pilih yang neuro nomor 2 gitu ya. Jadi buat contohnya buat ganti protokol. Sama kayak di luar berarti ya. Betul. Tinggal pilih kardiologi, Kardiologi, pilih kedua. Jadi ini untuk mengakses yang di dalam, jadi nggak perlu bolak-balik. Terus yang kedua bisa juga sebagai ini enable disable X-ray lock. Nah, ingat nggak kalau gini apa artinya? Nyala. X-ray-nya nyala. Oke, kalau ini berarti X-ray-nya Mati. mati. Jadi kalau misalnya pasiennya masih dipreparasi, belum dimulai, biasanya X-ray-nya kita matiin dulu. Berarti kalau udah mau fluoro gitu, baru kita nyalain si ininya, X-ray-nya. Oke. Jadi buat ganti protokol buat Udah X-ray ditimbang belum? lock. Terus yang lain kayak fluoro, review, Nah, terus jadi kan ada 4 tab ya. Ini buat record, artinya buat protokol, buat setting untuk Cine. Misalnya mau ganti frame rate, kan record berarti frame rate-nya untuk yang record. Kalau yang sebelahnya settingan untuk fluoroskopi. Jadi yang berubah tuh yang sebelah sini. Ini kan warna ungu, ini warna kuning. Kalau review untuk setelah gambar jadi kita bisa lihat kembali. bisa atur dari sini. Biasanya sih pakai remote. Jadi yang sering digunakan dua ini aja sih, record sama fluoro aja. Kalau review sama dos itu jarang digunain. Kalau yang ini kan ada X-ray artinya alat ini X-ray. AW itu workstation yang ini. MLab itu MacLab itu buat hemodinamik. Jadi nanti buat hemodinamik juga bisa diakses dari sini fungsinya ya. Gitu. kalau ini Ini joysticknya, jadi selain remote kita bisa itu memfungsikan joystick ini. aja. Contohnya ada tulisan menu kan di sini. Pilih menu, nanti joystick, ada lambang joystick, nanti kita bisa gerakin dari sini. Oh, Sebetulnya dalam penggunaan lebih sering pakai remote ini sih ketimbang pakai ini. Lebih cepat ya. Ya, lebih cepat aksesnya. Penggunaan remote juga nih. Oh sama ya. Ya, mestinya kita harus ada gambar harus biar bisa Biar kita bisa dipindah-pindahin kan. Iya. ini yang bintang ini apa? Bintang itu favorit mas. Oh, favorit. Iya. Menyimpan misalnya
pakai sih. Ya, kuat Beneran ya? Iya. Oke. Belum ada aturan ya? Aturan belum. Belum ada. Ini mau ditempel di mana Pak rencananya? Ini di sini aja. Ini belum di ini ya. Iya. Apa? Biar nggak gerak-gerak ya. Ini belum dibuka. Jangan ada velcro. Ini aja. Tahu Pak. Ini nggak mungkin sampai sini juga tadi ya. Harus juga ikut kade nih kita. Ini buat kabel apa? Sana mas. Iya nih Pak ada yang belum connect. Enggak itu. Oh enggak. Saya harus ditanya teknis ini ya. Oh. Ini saya nggak tahu nih Oh, dia iya. kemana jalurnya. Ini buat apa? Oke, jadi Berkonek ke sini, ke kan di Catholic Picture dia ada 3 sistem ya mas. Nah, ini untuk input hemodinamik, input tanda-tanda vital pasien. Oh. Jadi kayak pasien monitor aja. Oh, Ada kayak pasien monitor. kabel ECG Iya, iya. ini. Oh, masuknya ke masuknya sini. ke sini. Ya. Ini part Jadi kita Pot-potnya tuh. sama ya. Sama juga ya. Oh iya juga ya. Iya. Oh, berarti mesin ini udah mau ngonek ke sana langsung ya. Ya, yang monitor hemodinamik. Jadi ini nanti inputnya di sini. Kan ini untuk Ini ECG, ini pressure, Pressure, arteri, ini saturasi, SPO2, ini tensi. Tensi, oke. Nanti dia tampil di Jadi ada buat tensi Di khusus. sini juga tampil berarti ya dia. Iya. Iya. Hemodinamik tuh tadi yang ini ya. Yang mana yang tengah Ini. bawah. Ini ya. Ya. disediain. Ini kan sesuai dengan yang gambar yang di depan. Iya. Ini tadi apa? Ini live. Dua ini live ya, Mas? Sama yang buat inputnya itu. Ini dua ini live. Ini hemodinamik. Ini workstation. Apa? Ini. Iya, ini. Ini live. Oh, satu. Ini yang referensi yang review. Ini yang roadmap. Referensi roadmap ya. Nah, ini Oh, di sini. yang di sini sebenarnya dia bisa yang kita bisa gunakan untuk apa namanya posisikan si transducer ya. Jadi kalau ini nanti mestinya disejajarin sama red arterinya pasien. Jadi di sini ada perkabelannya. Ini untuk tensi. Sekali kita cek ya, dapat ada yang kurang. Ini tensi, ini SPO2. Ini SPO2. SPO2, ini ECG. ECG ada 2 kabel. Ini yang namanya radiolucent. Radiolucent artinya kalau di X-ray itu nggak kelihatan kabelnya. Kalau ini kelihatan kabelnya. Kalau yang kelihatan namanya apa? Radiolucent yang nggak Ya kelihatan kelihatan. kan lusen. Ya, kalau yang kelihatan ini biasa. Itu Terikat opak. ya, terikat kan. opak iya. Opak nih opak ya. Masalahnya urologi kayak gitu, Pak. Urologi tuh sebelum mulai URS, X-ray dulu coba. Ntar begitu masuk dokternya coba. Batunya apa, no? Lucent apa opak. Oke, jadi Satu lagi mana ya? Ini pasangannya ini. Pasangan ini sama ini. Kalau untuk aduh, kayaknya tadi ada adaptornya. pasang aja lah Pak. Itu sih. tinggal player. Nanti gue pengen kita monitorin dulu. Ini tensi ya. Tensi ini. Nah, ini. Nah, ini di sini. Gak ada keranjangnya di sini. Nggak ada. Ini enggak.
tensi, jadi nanti coloknya ke sini. Menyesuaikan warna. Iya. Tensi 1, yang kedua SPO2, temennya ini. Ini juga kan, oh ini ECG ya. Sini. Oh ini harus ada yang di depannya dulu ya. SPO2. Bu sensor ada nggak? Kenapa? Dipasang aja. Ini kayaknya nyeri dada dari tadi kemarin nih. Enak. Nah ini di sini ya, konektor STO2 tensi sama ECG. Jadi itu aja kan. ada satu lagi namanya apa? Interarterial pressure. Oh iya betul ya. Iya. Ya, buat di sini nih. Arteri buat arteri. Jadi ada 4 tanda-tanda vitalnya. 1 ECG, SP2, tensi sama ini Iya betul. IBP. Kalau di sini, nah ini kan sebetulnya kalau yang di ICU kan biasa pakai ini juga kan ya buat misalnya masang sentral lain gitu. Nah, kalau ini Mas misalnya mau beli merek lain lagi, Ada di bisa. sana. Yang itu loh. Transducer. Yang kata Preset kok. mau ada vendornya itu Bio Asia apa? Ini kan vendornya namanya Biotrans. Jadi kalau mau ganti pakai merek lain kayak yang ada di sana misalnya di ICU bisa. Yang Ini nggak penting bisa nyantol itu ya. iya, jadi yang pasti kalau mau ganti satu set ini, mau ganti set transducernya itu mesti dari sini. Jadi minta ke vendornya kabel ini, kabel dari transducer ke Extendernya ya, sini. Ya, kabel extender. betul. Jadi Jadi mereka yang nyesuaiin ya. kenapa? Mereka yang kalau misalnya ganti Ya, nyesuaiin mereka yang dari nyesuaiin sini. sama alat Oh, kita gitu. Jadi ini BHP ya, jadi bukan Iya, dari iya. GE kalau ini. Iya. Ini kita kasih untuk apa namanya buat kalau mau main aja, maksudnya yang pertama kali main gitu. Nah, kalau di sini ini ada membrannya. Jadi kalau di ini kalau mau ganti satu ini sama kabel sama apa namanya pegangannya, holdernya. Jadi kadang tiap transducer beda-beda holdernya gitu. Oke, ini yang punya Biotrans. Oh ya dia punya ini ya. Soalnya kalau tempat aku ada yang malah cuma diikat. Ya itu beda merek lagi. Makanya kan saya bilang kalau mau ganti semua sama ini pegangannya juga. Nah ini koneknya ke sini. Dikasih berapa tuh Pak? Dikasih satu aja. 2. Jadi kabel extendernya, holder ininya Ya sama ini. Oke, nah kalau yang ini transducer namanya. Dia ada dome-nya untuk ininya. Jadi ini namanya transducer, ini ada membrannya nih, kan ada membrannya. Ya dipencet. Yang buat menekannya mana? Ini. Oh dulu. Jadi ini releasable, ini disposable. Seharusnya. Iya. Semestinya. Tapi biasanya paketannya udah Nah, dispos semua. jadi ada 2 tipe transducer mas. Yang pertama dibagi 2 kayak gini nih. Jadi transducer sama dome-nya beda. Ada yang udah Ada yang udah satu set. Satu set, Ini iya. ikut sama Masuk. semua di sini. Gitu.
ini kan ada isinya ada 3 ya. Jadi Kan biasanya pakai satu kan. satu aja. Nah, ini mesti pakai, saran saya mesti pakai infus pressure bag. Ya, Iya, itu. Pressure bag. Jadi nanti di ini aja pressure bag. Nggak harus cari lah ya. Nanti ada pressure bag di sini. Jadi biasanya pressure bagnya sih nggak Oh, mesti ini, yang ini. taruh di sini. Yang Taruh di dipencet. ya, jadi ini buat ke pressure bag, ini ke pasien, ini buat kelasnya. Buat Prinsipnya apa? sama lah kayak di ICU. Biasanya kayak misalnya kasih heparin dari situ. Enggak sih kalau ini Ya, apa? paling Dia cuma biasanya plus paling aja. ini Ya, plus saya- sama ini apa namanya yang obat radiasi Ini BHP kan yang ini. ya yang Apa? botol itu Oh, buat yang obat radiasi itu kemoterapi. Nah, radiasi radiasi. Kontras. nah kontras Oh, kontras beda. Dia nggak di sini. nggak masuk itu Infus biasa. Pakai infus set sama Three-way. langsung ya, three-way. ya ini biasanya tambahannya pressure bag Ya, pressure bag di biar bawah. nanti nggak terlalu capek ngeplasnya juga cepet Ya. Kan ada 2 cara, 2 versi, lepas dari pasien atas ini atau dari bawah. Sama aja sih sebetulnya. Kadang tergantung belajarnya di mana. Oke, jadi ini aksesorisnya ya. Ini BHP kan Pak. Lihat ya. BHP. Ini kalau untuk tanda-tanda vital berarti udah lengkap semua ya. SCD-nya tuh memang hanya 6 lead aja. Jadi nggak ada 12 lead. RA LA ya kan terus LLL. ya Nah, kalau biasanya sih di sini, kalau kan di ini kan Iya. nggak boleh Biasanya pegang. biasanya di sini. Jadi bahu aja. Sama di kaki. Ya. Enggak di kaki, Biasa Di bisa sini. di sini ya, bisa di pinggang pinggang. samping Nah, jadi kalau pinggang yang merah itu di atas. Kan ada LLL ya. Yang merah itu di superior, yang hijau ini di inferior. Jadi merah ya di bawah. Nanti ini sebetulnya sesi yang lain ya. Nanti saya Iya. bawa simulator lah kalau ini. Pakai simulator ECG, jadi nggak perlu pasien. Perlu orang beneran. Siapa yang belum nih? Oh, temperatur ya. Berarti ini nggak usah dicopot dulu aja ya. Biarin aja. Nah, ini buat nutup biar tutup aja. Ya apa nih? Apa mau disambungin aja biar Tutup aja, tutup aja. Enggak. Ini nggak usah disambung karena ini ada 3 Iya. cabang. Oh, iya. Ribet. Udah, terus apa lagi? Nah, kita ini kan bagian dari hemodinamik ya yang ini ya. Nah, sekarang kita ke komputernya. Depan tadi. Yang di dalam. Ini BHP yang Ini apa yang ini? Itu injektor mas. Oh, kontras ya. paling Injektor kontrasnya. Hemodinamik. Berarti gua dari depannya. Yang ini yang komputer. Ya. Jadi mesin alat hemodinamik pada saat masukin password ya, kan muncul Windows kayak gini tampilannya, desktopnya. Aplikasinya itu namanya MacLab Cardiolab yang ini. Double klik aja. Nah ini aplikasinya nih, MacLab Cardiolab namanya. Oke, jadi monitor yang tampil di ruang tindakan. Kan nih orang radiologi mau ini kan radiologi sekarang ikut operasional juga Pak untuk MLab. Iya. Astagfirullah. Kok astagfirullah sesuai tunjangan. Sesuai tunjangan radiologi. Nah jadi monitornya ini monitor yang hemodinamik yang tampil di dalam itu yang sebelah kiri ya, yang ini ya.
Jadi ini yang namanya real time ini review. Jadi ini yang tampil dalam. Kalau untuk registrasi pasiennya new study ini ya, new study itu oke aja. Nanti tinggal masukin data pasiennya dari sini. Kayak Kalau kalau yang di sini kan tadi ini yang di sebelah first name-nya nggak mandatory kalau ini. Kalau ini wajib ya. Bisa taruh gelarnya aja tuan. Nah, terus selanjutnya MRN itu nomor rekam medis. Nah, terus kalau ada tinggi berat badan diisi. Tinggi ini jadi yang bagian CM sama KG ya. Oke, selanjutnya tanggal lahir. Di sini bulan, tanggal tahun, bulan dulu. Bulannya. Iya, bulan. Berarti Huruf angka semua. Angka semua ya? Angka semua. Tanggal, tahun. Ya, oke. Selanjutnya jenis kelamin. Ini race-nya ASEAN aja. apa itu res? Ras. Oh ras. Oh. Indonesia, Asia, ras. Eropa. Soalnya kalau res tuh jalur sampai Alapan. Ya, terus habis itu guideline orang rasnya seperti itu biasa. klik OK ya kalau udah. Nah, ini tampilannya kayak gini. Jadi ini untuk ECG, ini untuk pressure yang intraarteri. Arteri ya. Ya. nama itu. Oke, jadi ini tampilan AO itu maksudnya. Ini satu buat nampilin, satu buat ini. Ya, ini yang Ini nampil. satu real time, ini real time. Ya, ini review. tampilnya di sana ya. Ini buat apa namanya orang monitornya gitu. Ini ada yang mau dinamakan. Kalau pencatatan nanti yang di sebelah sana. Catatan apa tuh? Laporan pasca itu. Kan Ya, ada tuh biasanya kan nanti dengan apa yang pertama habis itu ada laporan dokternya hemodinamik gitu. Jadi kalau ini buat logger aja. Logger tuh jalan ceritanya ya mas. Oke. Nah, di Ya. sini jalan ceritanya di sini. Ya, ini kan ada tulisannya. Nah, sorry. Nah, ini ada pasien datang gitu, double klik. Oke, nah itu. Nah, kayak gitu. Jadi ini namanya logger lah. Kalau laporan biasanya komputer lagi sih atau di ruangan lagi dokter bikin laporan. Oh, udah ada itu di dalam. Dia mungkin ada. Ini semua jenis tindakannya. Iya jenis tindakannya. Ini alurnya. Iya. Misalnya nanti dokter request bisa di submit kan tuh ya. Ya jadi sebetulnya Jadi nanti itu resume kita. sebetulnya ini apa namanya orang yang monitor tuh lihat apa yang dilakukan di dalam. Jadi misalnya masukin stand nanti Iya. catat Iya. stand. Oh, dia. Kelas. Jadi bisa ketahuan tadi ngapain aja ya. Ya jadi kan dia real time jamnya jam berapa itu sesuai dengan pada saat kliknya ngeklik ininya. Oke. Kan biasanya kedengeran kan ya kan operator dalam itu kan ada speaker ya kan. Ada speaker. Nah ini belum saya cek. Oh, ada. Nah, Ada speaker ini. Intercom namanya. ya, Intercom. Bisa bunyi ini dari sini sama-sama nyambung. Jadi Cuma yang di sini kemarin masih bermasalah, belum bisa ada suara dari dalam. dari sini. Kalau dari sini bisa masuk Oh. dalam, tapi yang dari dalam belum bunyi. Belum keluar. Coba dites sekarang. Iya emang nggak ada. Nggak tahu ya. Emang nggak ada, belum? Perbaiki waktu itu. Biasanya kalau ini ada suaranya dia bunyi kesek-kesek gitu. Iya, kalau di dalam ngomong bisik-bisik bisa ketahuan. Ini kayaknya masih di Iya. ini masih di apa? Masih di lock ya. Di follow up sama teknisi nanti belum beres sih baratnya. Nanti diberesin lagi. Tapi belum ada operasi Sempat pengalihan bisa ya. apa masih dibuka. Sempat bisa ya kita tuh. Itu mic-nya. Iya. Kalau dari sini ke dalam bisa katanya. Cuman kalau dari ruang exam ke sini belum bisa.